Salam. Halo. Malam. Malam. Malam baik. Terima kasih kepada ketiga dan juga revisi Primadatan yang telah memberi kesempatan untuk saya bisa menyampaikan kebantuan pada malam hari ini. Baik, saya teringat di peristiwa di tanggal 10 Juni 2021. Di situ adalah waktu di mana pemilihan Ketua Senat Mahasiswa STT Bertahan Hidup dilaksanakan. Dan hasil dari pemilihan itu adalah terpilihnya seorang pria yang menjadi Ketua SEMA. Jika kita lihat dari fisiknya, beliau ini tidak terlalu ganteng, tidak terlalu keren, tidak terlalu pintar, bahkan berbadan kurus. Tetapi di balik fisiknya yang sepertinya terbatas itu memang ada satu orang wanita yang mengatakan kalau dia itu luar biasa, spesial dan ya begitu. Baik, saat menjadi ketua SEMA, tentunya yang harus dilakukan adalah mencari tahu apa sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab sebagai ketua SEMA itu. Dan pria ini dia menanyakan tugasnya kepada sekolah, tanggung jawab itu sebenarnya apa sih sebagai ketua SEMA. Kemudian dia mengetahui bahwa dia harus seperti ini saat menjadi ketua SEMA. Dan pria itu adalah Haji Saka. Sebenarnya panggilannya bukan Haji Saka, tapi itu adalah panggilan ganteng dari Wakil 3. Beliau mengatakan bahwa nama ini harusnya dipanggil Haji Saka. Jadi begitulah latar belakang dari nama Haji Saka. Kita sebagai orang percaya terkadang saya khususnya melihat itu agak lucu. Terkadang kita sudah dimateraikan menjadi orang percaya, tapi kita tidak tahu tujuan hidup kita apa, rencana Tuhan kita tidak tahu dalam diri kita itu apa. Jujur, firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini sebenarnya berat untuk saya sampaikan, karena ini berkaitan dengan rencana Tuhan. Dan saya juga bingung dengan rencana Tuhan itu apa dalam diri saya. Tapi karena mendapatkan konteks ini, mau tidak mau saya harus membawakannya pada malam hari ini. Baik, kita sebagai orang percaya harus mengetahui rencana dan tujuan Tuhan itu. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Saya mengajak untuk setiap jemaat Tuhan buka dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16 sampai yang ke-33. Tapi di sini saya akan membacakannya tidak semua mengingat waktu. Baik, saya akan membacakannya dari ayat 17, 18, 19, 20, 22 dan 23. Silakan jemaat untuk menyimaknya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Kemudian saya loncat ke ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Baik, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini itu adalah pentingnya orang percaya mengetahui tujuan dan rencana Tuhan. Jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada dalam pikiran saudara, Bapak Ibu ketika mendengar kitab Kejadian? Secara umum mungkin kita akan mengatakan bahwa kitab Kejadian itu adalah tentang peristiwa penciptaan, kejatuhan, bahkan menara Babel dan kisah-kisah lainnya. Tetapi di sini saya akan katakan bahwa kisah Kejadian tidak hanya sekedar itu. Mungkin dalam dulu saat kita masih kecil kita pernah mengikuti Sunday School atau sekolah minggu. Di sana dijelaskan tentang kitab Kejadian. Dan di sini kitab Kejadian ditulis oleh Musa menurut sejarah, dan kitab Kejadian itu ditulis dengan tujuan untuk Allah menyatakan dirinya, mengenalkan dirinya tentang penciptaan, kejatuhan, bahkan yang dibahas malam ini yaitu penebus yang akan datang berdasar dari keturunan Abraham. Baik, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengetahui tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama itu ada di ayat 19, bisa Bapak Ibu semua simak. Hidup menurut jalan Tuhan. Siapa yang tidak kenal Abraham di sini? Secara fisik kita mungkin tidak kenal bagaimana parasnya, tetapi kita tahu kisah Abraham itu melalui Alkitab. Abraham sering kita sebut sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman.
Terbukti tidak hanya Ishak yang dikorbankan sebagai persembahan meskipun digantikan oleh domba, tetapi Abraham adalah sosok yang mana dia bergantung penuh kepada janji Tuhan. Dan di sini di ayat yang ke-19 di situ tertulis, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Di sini saya mengambil garis besar yang pertama, yaitu hidup menurut jalan Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa hidup menurut jalan Tuhan, dan jalan Tuhan itu seperti apa yang harus kita lakukan? Di sini juga telah tertulis bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran dan melakukan keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meniru, mencontoh dan meneladani. Jadi hal apa yang harus kita teladani, hal apa yang harus kita contohi, yaitu tentang kebenaran. Kebenaran apa? Keadilan apa? Yaitu tentang yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, itu juga yang kita lakukan. Di sini ada suatu kisah yang ingin saya sampaikan. Saya ambil contoh, ketika kita mengikuti ujian di dalam kelas, tentu kita akan memberi cobaan atau kita yang diberi cobaan. Saya mengambil contoh teman kita, yaitu Kak Desi. Ketika Kak Desi sedang asik mengerjakan ujian, masih fokus, tiba-tiba ada saudara Ricardus yang berbisik. Kak Desi, biasanya saya tidak pernah tentang bagaimana gaya nyontek, tapi Ricardus berkata kepada Kak Desi, tolong bagi soal nomor 2. Ketika Ricardus minta tolong gitu ya, ada dua pilihan yang harus Kak Desi ambil. Kalau Kak Desi memberi, Kak Desi membantu, Kak Desi berbuat baik. Tetapi saya rasa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang Kak Desi akan dibilang baik sama Ricardus, tapi Tuhan akan mengatakan itu tidak benar. Itu tetap kebenaran. Kemudian kalau Kak Desi tidak memberi, otomatis Ricard akan mencela Kak Desi jahat, Kak Desi jelek, Kak Desi sombong dan lain-lain. Tetapi celaan dari Ricardus itu adalah suatu pujian dari Tuhan. Saya mempunyai moto dalam hidup saya, dan saya rasa ini saya akan bagikan, bahwa jika engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, hiduplah benar. Tapi jika engkau ingin menyenangkan manusia, jadilah baik. Baik belum tentu benar, tapi suatu yang benar pasti baik. Dan di sini harus kita lakukan, dan melakukan dalam bahasa aslinya itu bisa dikatakan dan berartikan konsisten. Jadi melakukan kebenaran dan keadilan tidak hanya sekali, tetapi kita harus konsisten. Memang dalam hidup kita sulit untuk melakukan itu. Saya akui itu, tetapi sulit dan berat itu bukan berarti tidak bisa. Baik, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memahami tujuan dan rencana Allah itu terdapat kita lihat dari ayat yang ke-23 sampai ke-32. Ini banyak sekali kalau ingin ditafsirkan, tetapi saya akan mengambilkan garis besarnya saja supaya kita bisa mensingkat waktu, yaitu menaikkan permohonan pada Tuhan. Abraham di sini Tuhan pilih. Jika Bapak Ibu semuanya membaca konteks sebelumnya, sebelum pasal yang ke-18 ini, di mana ada 3 orang yang datang menghampiri Abraham. Abraham dihampiri oleh 3 orang tamu, dan tamu itu bukanlah manusia. Karena kalau mereka itu manusia, tidak mungkin mereka bisa kenal Sarah, mereka tidak mungkin bisa mengerti saat Sarah berbisik dalam hati dan tertawa dalam hati. Dan itu menunjukkan bahwa 3 tamu ini bukanlah manusia, dan 3 tamu itu adalah Allah dan malaikat. Memang ada yang menafsir bahwa itu adalah teofani, tetapi saya tidak bisa mengatakan demikian karena menurut saya itu adalah Allah dan malaikat. Menaikkan permohonan kepada Tuhan. Terbukti di sini ketika Abraham mendengar bahwa Tuhan berkata dia ingin melihat situasi di Sodom dan Gomora, dan di ayat di sini bisa Bapak Ibu lihat di ayat 21. Di situ baiklah aku turun untuk melihat. Di sini seolah kita melihat Allah itu tidak tahu, seperti tidak mengetahui, maka dia harus turun melihat langsung. Tetapi ini adalah bukti dari Allah bahwa Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa isu, gosip dan apapun itu tidak penting. Harus kita langsung melihat dengan mata kita, dan ini adalah bahasa sederhana yang penulis berikan untuk kita dapat mengerti. Dan seperti di ayat yang ke-17, mungkin kalau Bapak Ibu melihat kenapa Tuhan seperti mempunyai hati, bisa berpikir dalam hati, itu adalah bahasa Tuhan. Sama halnya dalam kitab-kitab sebelumnya ini juga sering dikatakan bahwa Allah itu bisa sakit hati, Allah itu bisa cemburu, Allah itu bisa menyesal. Itu adalah bahasa sederhana supaya kita mengerti. Baik, kembali ke teks kita ini, menaikkan permohonan kepada Tuhan yang seperti apa. Bahkan di sini ada kalimat yang penting untuk kita teladani dari Abraham. Abraham berkata,
Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Saya yakin tanpa saya jelaskan pun Bapak Ibu sudah mengerti dari hal ini. Di sini Abraham memberi teladan bahwa ketika kita ingin datang kepada Tuhan, jangan kita bertanya kepada teman. Jika kita ingin tahu rencana Tuhan, tujuan Tuhan, tidak cukup kita bertanya kepada pendeta. Kita harus datang kepada Tuhan langsung, menanyakan kepada Tuhan langsung sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan. Ketika Abraham datang kepada Tuhan, Abraham mendapatkan jawaban. Dan di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Abraham berikan kepada Tuhan, mulai dari 50 orang benar, 45 orang benar, 30 orang benar, 20 orang benar, hingga 10 orang benar. Alhasil Abraham mendapatkan jawaban. Begitu juga di sini juga memberi teladan Abraham bahwa kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Di sini konteksnya Abraham juga memperhatikan Lot. Jadi sudah dijelaskan oleh teman kita juga di kelas sebelumnya. Dan juga Abraham memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus memperdulikan orang di luar sana. Orang yang belum percaya jangan kita tersenyum melihatnya. Orang yang harusnya mereka binasa saat ini yang belum percaya jangan sampai kita mengabaikan mereka. Bahkan orang di sekeliling kita harus peduli kepada mereka. Ketika mahasiswa tidak tahu peraturan yang ada di STT Bertahan Hidup, mereka harus menanyakan kepada bidang yang pas untuk mereka mengetahuinya. Bisa bidang kemahasiswaan ataupun akademik dan sekolah lainnya. Dan dengan begitu mereka mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu, ketika yang pertama, ketika kita hidup di jalan Tuhan, kita berada di jalan Tuhan, kita akan memperoleh berkat. Jika di konteks ini, Abraham akan beri perjanjian yang akan digenapi. Tetapi jika kita yang melakukan itu bukan janji Tuhan yang bersama Abraham itu, tapi berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, kita akan mendapatkannya. Kemudian hasil kedua, jika kita itu memohon kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita, berdoa syafaat kepada Tuhan sesuai perikop yang di sini, kita akan mendapatkan jawaban. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-33, di situ Abraham mendapatkan jawaban dan jawabannya itu puas sehingga Abraham bisa kembali ke tempatnya. Saya tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Apakah Bapak Ibu pada saat ini dalam pergumulan atau belum mengetahui masa depan semua Bapak Ibu semuanya? Tapi saya ingin katakan pada saat ini, ketika kita ingin mengetahui masa depan kita, ketika kita ingin tahu tujuan hidup kita ke depan, datanglah kepada Tuhan. Karena Abraham telah memberi teladan kepada kita. Karena itu, hiduplah benar, jadilah teladan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dan jangan lupa kita untuk melakukan sikap keadilan. Ingat, lakukanlah semuanya itu dalam konsisten. Kiranya firman Tuhan pada malam hari memberkati kita, membawa hidup kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa pada saat ini kita akan menjadi dan lahirlah Abraham ada pada masa kini. Baik, sekian dari saya.